Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas latihan soal matematika peminatan untuk persiapan ujian sekolah ya atau UASBN tahun 2023. Oke, langsung aja kita bahas dari soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 di sini ada soal persamaan eksponen ya. Akar dari persamaan 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 32 adalah, jadi yang dimaksud di sini adalah kita disuruh mencari nilai dari x-nya. Tuh, oke, nomor 1. Ini mudah banget ya, berarti tinggal kita buat bilangan pokoknya menjadi sama. 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 32. Karena ini 2 pangkat, maka 32 juga harus diubah menjadi 2 pangkat. Jadi 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 32 itu sama aja dengan 2 pangkat 5. Nah, karena sudah sama-sama 2, berarti kita hilangkan, tinggal pangkatnya aja yang kita samakan. Jadinya 3x min 1 sama dengan 5. 3x sama dengan pindah ruas, min 1 pindah ruas jadi plus 1. 5 tambah 1 itu 6, berarti x sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2, gitu ya. Berarti nomor 1 jawabannya yang A. Lanjut untuk soal nomor 2. Nomor 2 ini logaritma ya. Nilai x yang memenuhi persamaan. Jadi di sini ada persamaan 3x plus 2 log 27 sama dengan 5 log 3. Ya, supaya kita bisa mencari x berarti kan kita harus buat persamaannya ini dia menjadi sama ya. Di sini log 27, ini log 3. Ini 3x plus 2, ini 5 yang dicari x-nya. Karena x yang dicari berarti harus kita buat di sininya ini sama. Karena ini 3 berarti ini harus diubah menjadi 3. Caranya gimana? Nah, 27 itu kan bisa kita ubah menjadi apa? Bentuk perpangkatan ya. 3 pangkat 3. Ya kan? 3 pangkat 3 itu 27 sama dengan 5 log 3. Nah, supaya ini menjadi log 3 aja sama seperti ini, maka 3-nya kan harus pindah ke sini kan ya. Nah, sifat dari logaritma kan gini, kalau ada A log B pangkat M, M-nya ini kan dia bisa pindah ke depan, bisa pindah menjadi M dikalikan A log B. Bisa juga bentuk ini itu bisa diubah menjadi M-nya ini menjadi pangkatnya A. Kalau menjadi pangkatnya A dia jadi seper. Jadi sama aja dengan A pangkat seper M log B. Gitu ya. Jadi pangkatnya B ini bisa pindah ke pangkatnya A tetapi dia diseperkan. Nah, 3 ini kan pangkatnya 3. Bisa menjadi pangkatnya ini tapi dia seper. Jadi sama aja dengan 3x plus 2 pangkatnya berapa jadi seper ya, sepertiga gini ya, log 3 sama dengan 5 log 3. Nah, karena udah sama-sama log 3 berarti kan tinggal ini yang kita samakan ya enggak, ini kan kita coret, tinggal ini kita samakan 3x plus 2 pangkat sepertiga sama dengan 5. Supaya pangkat sepertiganya hilang berarti kan harus dipangkatin 3. Kalau ruas kiri dipangkatin 3, maka ruas kanan juga harus dipangkatin 3. Berarti ini pangkat 3, ini juga harus dipangkatin 3. Gitu ya, sepertiga kalau dikali 3 kan 1. Jadi dia tinggal 3x plus 2 sama dengan, nah ini dipangkatin 3. 5 pangkat 3 itu 125. Udah tinggal cari x-nya, berarti 3x sama dengan pindah ke sana, 125 dikurangi 2 itu 123. Jadi x-nya berapa? 123 dibagi 3, 12 bagi 3 kan 4, 3 bagi 3 itu 1. Berarti x sama dengan 41. Jawabannya yaitu yang B. Lanjut ya, untuk soal nomor 3, perhatikan gambar grafik fungsi eksponen berikut. Nah, persamaan grafik pada gambar adalah, nah untuk mengetahui persamaan grafik pada gambar, kita lihat titik yang diketahui. Yang diketahui di sini itu kan ada 1,4 ya. Nomor 3 di sini ada titik yang diketahui 1,4. Kemudian ada lagi 2,10. 2,10. Kemudian di sini titik ini kan dia 2 ya, 0,2. Nah, untuk mengetahui
ini masuknya kemana ya? Ini tinggal kita substitusi aja ke sini. Y sama dengan ya, kita masukkan satu-satu. Misalkan ke persamaan yang A, Y sama dengan 3 pangkat X. Kita coba Y-nya 4 ya. Ini kan 1,4 kan berarti X, Y. 4 sama dengan 3 pangkat 1. Bener apa salah? Salah, berarti yang A salah. Kita coba yang B. Kalau yang B itu Y sama dengan 3 pangkat X plus 1. Masukkan Y-nya 4. Ya, Y-nya 4 berarti 4 sama dengan 3 pangkat satunya dimasukkan 1 tambah 1, 2. 4 sama dengan 3 pangkat 2, salah ya. 3 pangkat 2 kan 9. Sekarang kita coba yang C. Y sama dengan 3 pangkat X min 1. Y-nya itu 4. 4 sama dengan 3 pangkat X-nya 1 kurangi 1. 1 kurangi 1, 0. 3 pangkat 0 itu 1. 4 sama dengan 1, salah. Yang D, Y sama dengan 3 pangkat X plus 1. Y-nya 4. Kemudian 3 pangkat X-nya kan 1 ya, jadi 1 ditambah 1. 3 pangkat 1 kan 3 ya, tambah 1, 4, berarti kan dia betul. Nah, coba pakai titik yang ini, 2,10, berarti Y-nya 10, masukkan ke sini. 10 sama dengan 3 pangkat 2 plus 1, betul nggak? 3 pangkat 2 itu 9, 9 tambah 1, 10, berarti betul. Oke ya, berarti ketemu persamaannya yaitu yang D. Y sama dengan 3 pangkat X plus 1. Jadi dengan cara coba-coba aja, jadi titik yang ketahui kita masukkan ke opsi ini, persamaan yang ada. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Himpunan bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan adalah, nah nomor 4, ada pertidaksamaan 2 pangkat 2X dikurangi 2 pangkat X plus 1 lebih besar dari 8. Ya, berarti ini kita uraikan. 2 pangkat 2X itu kan sama aja dengan 2 pangkat X dikuadratkan, ya kan? Supaya nanti bisa kita misalkan, dikurangi 2 pangkat X plus 1 itu sama aja dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 lebih besar dari 8. Jadi 2 pangkat X kuadrat dikurangi 2 pangkat 1 kan 2 ya, berarti 2 kali 2 pangkat X, ini pindah ruas min 8 lebih besar dari 0. Baru kita misalkan 2 pangkat X ini bisa dimisalkan sebagai P ya. Jadi P kuadrat min 2P min 8 lebih besar dari 0. Dapatlah pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi kita faktorkan P sama P lebih besar dari 0. Nah, kalau dikali min 8, kalau ditambah min 2. 8 itu kan 4 kali 2. Ini min, ini plus. Gitu, berarti P sama dengan 4 atau P sama dengan negatif 2. Nah, ini kita uji di garis bilangan. Ya, kita uji di garis bilangan. 4 sama negatif 2. Negatif 2 berarti yang kiri, 4 berarti yang kanan. Kita uji titik 0. 0 kan posisinya di antara min 2 sampai 4 ya. Kita uji 0 di sini. 0 masukkan ke sini berarti 0 dikurangi 0 dikurangi 8. Hasilnya yaitu negatif, positif, positif. Yang diminta adalah lebih dari. Kalau lebih dari berarti ambil yang positif gitu ya. Berarti pertidaksamaan yang pertama kan sebelah kiri min 2 ya, berarti P kurang dari min 2 atau P lebih besar dari 4. Baru dimasukkan P-nya siapa? P-nya itu 2 pangkat X. 2 pangkat X kurang dari min 2 atau 2 pangkat X lebih besar dari 4. Nah, yang ini dia tidak memenuhi karena hasil perpangkatan kan nggak bisa negatif ya, berarti ini tidak memenuhi. Berarti cari yang ini aja, 2 pangkat X lebih besar dari 4, berarti 2 pangkat X lebih besar dari 2 pangkat 2, karena sudah sama-sama 2 dicoret, jadi tinggal pangkatnya aja, jadi X lebih besar dari 2, gitu ya. Ada jawabannya? Ada jawabannya, yaitu yang E. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah,
batas-batas nilai X yang memenuhi log X min 1 kuadrat kurang dari log X min 1 adalah, soal nomor 5 ya, log dari X min 1 kuadrat kurang dari log X min 1. Nah, kalau kita lihat ini kan dia udah sama-sama log nih ya, berarti kan tinggal kita hilangkan aja, kita selesaikan nilai setelah lognya. Jadi X min 1 kuadrat kurang dari X min 1. Nah, ini kalau misalkan kita buat pemisalan, kita misalkan P-nya itu adalah X min 1 ya, atau mau dijabarkan juga boleh sih. Kalau mau dijabarkan nanti dia lebih panjang nggak sih? Oke, kita misalkan aja ya, P sama dengan X min 1 ya. P X min 1 berarti P kuadrat kurang dari P. Kalau pindah ruas berarti P kuadrat min P kurang dari 0 ya. Jadi P dalam kurung P min 1 kurang dari 0. Berarti P sama dengan 0 atau P sama dengan 1. Ini kalau diuji di garis bilangan 0 sama 1 ya. Setelah 1 kan ada 2. 2 kalau dimasukkan sini 2 kuadrat, 4 dikurangi 2 berarti positif. Antara 0 sampai 1 itu kan ada setengah. Setengah dikuadratin seperempat. Seperempat kalau dikurangi setengah berarti negatif. Kalau ini negatif 1 dikuadratin itu 1. 1 dikurangi negatif 1 berarti positif juga ya. Selang-seling positif, negatif, positif. Kurang dari ambil yang negatif. Berarti ini tadi masih dalam bentuk P ya. Berarti 0 kurang dari P kurang dari 1. Dimana P ini adalah X min 1. Jadi 0 kurang dari X min 1 kurang dari 1. Ya, untuk nyari X, karena ini adanya X min 1, berarti kan harus ditambah 1 supaya dia jadi X aja. Kalau ini ditambah 1, maka nanti kedua ruas ini juga ditambah 1 ya. Jadi X kurang dari 1 ditambah 1, ini kurang dari 0 ditambah 1. Gini ya. Nah, oke, berarti ini batasan untuk si X-nya. Sekarang kita masuk ke syarat numerus. Syarat numerus itu adalah syarat setelah log itu nilainya harus lebih besar dari 0. Setelah log harus lebih besar dari 0, gitu ya. Berarti log X min 1. Jadi X min 1 atau syarat numerusnya itu X min 1 lebih besar dari 0. Berarti X lebih besar dari 1. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita iriskan, tadi kan dia ketemunya 1, 2 ya ke sini. Kemudian X lebih besar dari 1, lebih besar ke sana. Ya udah berarti dia memenuhi kan? Oke, berarti ini jawabannya. Jawabannya berarti batasan nilai X-nya yaitu antara 1 sampai 2. Jawabannya yaitu yang E. Nomor 6, vektor PQ sama dengan 201, vektor PR 112 dan PS adalah setengah PQ. Maka vektor RS adalah, nah untuk menghitung RS, jadi kita gambar terlebih dahulu ya vektornya ya. Misalkan di sini ada vektor PQ. PQ berarti P ke Q ya. Misalkan ini P, ini Q. Nah, jadi kan dia PQ. PQ dan vektor PR, P ke R, ini P misalkan di sini R misal, kan kita nggak tahu arahnya kemana. Dan PS adalah setengah PQ, ini ada PQ, di sini S. Maka vektor RS adalah, nah vektor RS berarti kan dari R ke S, ini yang ditanyakan. Nah, untuk menghitung RS itu bisa kita cari dari RP ditambah PS. Ya kan, jadi RS itu bisa dihitung dari RP ditambah P, RP ditambah PS. Nah, di sini kan diketahui bahwa PS adalah setengah PQ. PS sama dengan setengah PQ. Berarti PS sama dengan setengah, PQ-nya kan udah ada nih. PQ-nya yaitu 201. Kalau setengahnya ya berarti tinggal dikalikan aja, setengah kali 2 itu 1, setengah kali 0 itu 0, setengah kali 1 itu setengah. Berarti PS-nya udah ada. Sekarang RP. Nah, ini kan
PR ya. Kalau PR-nya adalah 112, maka kalau RP berarti kan dia kebalikannya kan ya. Kalau PR kan 112, berarti RP berarti dia tinggal dikasih negatif. Dia kebalikannya, berarti negatif 1, negatif 1, negatif 2. Gitu. Sekarang tinggal kita cari RS. RS itu R ke S bisa ditempuh melalui RP ditambah PS. R ke P itu adalah negatif 1, negatif 1, negatif 2. Gitu ya. Kemudian ditambah PS. PS-nya itu ketemu 1, 0, setengah. Ya udah tinggal dijumlahkan aja ya. Berarti negatif 1 ditambah 1 itu 0. Negatif 1 tambah 0 itu negatif 1. Negatif 2 tambah setengah itu berapa? Sama aja dengan 2 dikurangi setengah tapi negatif kan ya. Yaitu negatif 3/2. Oke, ada nggak jawabannya? 0, negatif 1, negatif 3/2. Jawabannya berarti yang A. Lanjut ya ke soal nomor 7. Vektor Z merupakan proyeksi vektor X pada vektor Y. Maka panjang vektor Z adalah, nah untuk mengetahui panjang vektor Z berarti kita harus tahu terlebih dahulu vektor Z. Dimana di sini diketahui bahwa vektor Z merupakan proyeksi vektor X terhadap vektor Y. Berarti rumusnya apa tuh? Ya, proyeksi vektor X terhadap vektor Y. Jadi kalau ada proyeksi vektor X pada vektor Y atau kita katakan sebagai vektor Z ya. Rumusnya di sini yaitu X dot Y dibagi sama panjang Y kuadrat dikalikan sama vektor Y, gitu ya. Nah, ini kita bisa mencari dahulu nih X dot Y. X dot Y-nya berapa? Di sini kan ketahuan X sama Y, atau langsung ditulis aja nggak apa-apa. X-nya di sini yaitu min akar 3, 3, 1. Kemudian Y-nya itu akar 3, 2, 3. Dibagi sama panjang Y ini ya. Panjang Y berarti akar dari Y-nya itu ini ya, akar 3 ya. Akar 3 dikuadratin langsung aja. Akar 3 dikuadratin 3 ditambah 2 dikuadratin 4 ditambah 3 dikuadratin 9. Ini kan dia kuadrat ya, dikalikan sama vektor Y. Vektor Y yaitu akar 3, 2, 3. Gitu ya. Sekarang kita hitung terlebih dahulu. Perkalian dot ini kan tinggal dikalikan kemudian dijumlah. Min akar 3 dikalikan akar 3 itu adalah 3, berarti min 3 ditambah 3 kali 2 itu 6 ditambah 1 kali 3 itu 3. Dibagi sama akar, kalau dikuadratin kan berarti akarnya hilang ya. Ini tinggal kita jumlahkan aja. 3 tambah 4 7, 7 tambah 9 16. Dikalikan sama akar 3 2 3. Nah, ini min 3 plus 3 kan habis ya. Berarti tinggal 6/16. 6/16 kalau dia diperkecil itu sama-sama dibagi 2 ya. Berarti hasilnya itu 3/8. Betul ya, berarti sama aja dengan 3/8 dikalikan akar 3, 2, 3. Nah, ini kalau dikalikan masing-masing berarti sama aja dengan 3/8 akar 3. Kemudian 3/8 kalau kalikan 2, 2 sama 8 dicoret ya, berarti tinggal 3/4 sama 9/8. Gitu ya. Ini adalah hasil, ini adalah vektor Z. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah panjang dari vektor Z. Kalau yang ditanyakan adalah panjang vektor Z, maka tadi vektor Z yang sudah ketemu ini ya, tinggal kita cari panjangnya. Nyari panjang gimana ya? Mudah aja ya, tinggal diakarkan, masing-masing dikuadratkan. 3/8 akar 3 kuadrat, kemudian ditambah 3/4 kuadrat ditambah 9/8 kuadrat, gitu ya. Sekarang kita cari nilainya. Nah, akar 3 kalau dikuadratin kan 3 ya. Berarti 3 kalau dikuadratin 9. 9 kali 3 27. Berarti 27/8 dikuadratin 64 ditambah 3 kuadrat 9/4 kuadrat 16 ditambah 9 kuadrat 81/64. Gitu ya. Ini tinggal disamakan penyebutnya. Ada 16 sama 64 berarti penyebutnya per 64 ya. Ini tetap 27 plus
64 dibagi 16 itu 4, kalikan 9, 36. Ditambah 81. Berarti sama aja dengan akar dari 144 per 64. Akar 144 itu berapa? 12 per akar 64 itu 8. Kalau diperkecil sama-sama dibagi 4, 12 bagi 4 itu 3, 8 dibagi 4 itu 2. Berarti jawabannya yaitu 3 per 2. Ada nggak jawabannya? 3 per 2. Oke, jawabannya yaitu yang E. Lanjut ke soal nomor 8. Diketahui titik sudut segitiga adalah ada titik A, B, sama C. Tentukanlah luas dari segitiga. Nah, jadi gimana nih untuk mencari luas dari segitiga? Ya, nomor 8 mencari luas dari segitiga. Jadi misalkan nih ada segitiga ABC ya. Maka untuk mencari luas segitiga bisa kita gunakan perkalian cross. Rumusnya yaitu setengah dikalikan panjang dari AB cross AC ya. AB cross AC ya, perkalian cross tahu ya. Nah, berarti kita harus mencari dulu AB sama AC-nya ya. Mencari AB sama AC. Nah, AB itu apa? Di sini kan yang diketahui kan titik ya. Kalau AB itu kan berarti sama aja dengan B dikurangi A, ya kan? B dikurangi A, B-nya di sini 0, 4, 6 dikurangi sama A itu 1, 2, min 1. Nah, kalau dikurangi 0 dikurangi 1, min 1, 4 kurangi 2, 2, 6 dikurangi min 1, 7. Berarti min 1, 2 sama 7. Gitu. Nah, kemudian kita bisa mencari AC ya. AC itu berarti C dikurangi A. C dikurangi A. Nah, C-nya biar kelihatan sebentar. C-nya itu min 2, 3, 8 dikurangi A-nya 1, 2, min 1. Nah, jadinya min 2, min 1 itu min 3, 3 kurangi 2, 1, 8 min 1, 9. Nah, ini adalah AB, ini AC. Nah, sekarang kita cari perkalian cross-nya ya. Berarti AB cross AC. Ya. Nah, kita bikin perkaliannya I, J, K. Nah, tadi si AB itu kan min 1, 2, 7 ya. Kita tulis min 1, 2, 7. Kemudian AC itu min 3, 1, 9. Min 3, 1, 9. Ini sama aja dengan kayak perkalian matriks berurut 3 kali 3 gitu. Yang dua kolom pertama ini kita tulis ulang. I, min 1, min 3. Ini J, 2, 1 gitu ya. Nah, ini kita kalikan dari sini ke sini. Dikalikan. Ini positif. Ini positif. Positif gitu ya. Sedangkan nanti miring ke sini negatif. Oke, berarti sama dengan ya, kita kalikan ya. I kali 2 kali 9. 9 kali 2 18. 18 kali I berarti 18 I. 7 kali min 3 itu min 21 kali J berarti min 21 J. Kemudian min 1 kali 1 berarti min 1 ya, berarti min 1 kali K itu min K. Dikurangi yang ke sini dia min. Nah, K kali 2 kali min 3 itu kan min 6 kali min 1 berarti plus 6 ya, berarti plus 6K. Kemudian ini min juga ya. I kali 7 kali 1 berarti kan 7, berarti di min 7 I. Betul. Kemudian yang ini, nah, min 1 kali 9 min 9, min 9 kali J itu min 9J, tandanya min berarti plus 9J. Gitu. Nah, sekarang tinggal disederhanakan. Sama dengan 18I dikurangi 17I itu 11I. Kemudian min 21J ditambah 9J hasilnya adalah min 12 ya, betul ya, min 12J, min K plus 6K berarti plus 5K.
Nah, ini adalah perkalian AB cross AC. Nah, sekarang karena rumus untuk mencari ruas segitiga adalah panjang dari AB cross AC dikalikan setengah ya. Berarti kita cari dulu panjangnya. Nah, AB cross AC udah ketemu, sekarang panjang dari AB cross AC. Nah, berarti sama aja dengan akar dari berapa panjangnya? 11 kuadrat ditambah min 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti akar dari 121 tambah 144 ditambah 25. Jadi akar berapa tuh? Akar dari 290. Nah, setelah ketemu baru masukkan ke rumusnya ini. Luas segitiga berarti setengah dikalikan. Nah, panjang dari AB cross AC tadi kan ketemunya akar 290, berarti sama aja dengan setengah akar 290. Gitu. Udah ya jawabannya ya. Jawabannya yaitu yang E. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 9. Jika vektor A itu 2i min 5j min k dan B xi min 2j min 4k saling tegak lurus. Saling tegak lurus itu syaratnya apa? Saling tegak lurus syaratnya itu A dot B sama dengan 0 ya. Jadi perkalian dotnya itu 0 karena kan dia sudutnya itu 90 ya. Berarti kalau kata kuncinya di sini saling tegak lurus berarti A dot B sama dengan 0. A dot B, A-nya itu kan 2 min 5 min 1 ya, ditulis aja 2 min 5 min 1. Sedangkan B-nya itu X min 1 min 4 sama dengan 0. Ini kalau perkalian dot itu kan tinggal kita kalikan kemudian kita jumlah ya. 2 kali X 2X ditambah min 5 kali min 1 5. Min 1 kali min 4 4. Betul ya? Sama dengan 0 gitu ya. Sebentar, ini min 2 ya kan, X min 2 min 4, ini min 2. Nah, berarti 2 kali X 2X min 5 kali min 2 itu min 10. Ini min kali min plus ya, berarti plus 10 ditambah min 2 kali min 1 kali min 4 itu plus 4 sama dengan 0. Jadinya 2X plus 10 tambah 4 14. Nah, jadi 2X sama dengan pindah ruas min 14, berarti X sama dengan min 14 bagi 2, yaitu min 7. Gitu. Oke, jawabannya berarti yang C. Nomor 10, himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 tangen 2X sama dengan negatif 1 untuk batasannya 0 sampai 360 adalah, nah ini persamaan trigonometri. Ya, persamaan trigonometri kan ada 3 ya, sin, cos, sama tangen. Nah, ini tangen akar 3 tangen 2X sama dengan negatif 1. Jadi sama aja dengan tangen 2X sama dengan pindah ruas kali pindah ruas jadi bagi ya, berarti min 1 per akar 3. Nah, jadi tangen 2X sama dengan, ini kalau dirasionalkan sama-sama dikalikan akar 3, berarti sama aja dengan min 1/3 akar 3. Tangen yang hasilnya 1/3 akar 3 itu adalah tangen 30 ya. Jadi tangen 30 itu sama dengan 1/3 akar 3. Karena ini negatif berarti kan posisinya ada di kuadran 2. Di kuadran 2 yang berelasi sama 30 berarti tangen 150. Nah, jadi ini sama aja dengan tangen 2X sama dengan tangen 150. Ingat, untuk persamaan tangen itu kan rumusnya cuma 1 ya. Jadi kalau ada tangen X sama dengan tangen alfa, rumusnya yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180. Karena tangen itu dia akan berulang setiap 180 derajat. Nah, ini jadi sama aja dengan 2X sama dengan 150 plus K kali 180. Karena nyari X berarti kan kita bagi semua sama 2 ya, berarti X sama dengan 75 plus K kali 90. Karena yang diminta batasannya sampai 360 ya, berarti kita cari itu. Untuk K sama dengan 0, ketemu X nya berapa? Kalau K nya 0 berarti kan X nya 75. Kalau K nya 1 berarti X nya 1 kan berarti 90 ya, 90 tambah 75 itu 165. Kalau K-nya 2 berarti X-nya
Kalau K-nya 2 berarti 2 kali 90 180 tambah 75 255. Untuk K sama dengan 3 berarti X-nya, kalau K-nya 3 berarti 270 tambah 75 yaitu 345. Untuk K-nya 4 udah nggak memenuhi karena lebih dari 360 gitu. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu 75 165 255 sama 345 gitu ya. Berarti jawabannya yaitu yang E. Lanjut ke soal nomor 11. Jika 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0, untuk 0 kurang dari X kurang dari 180, maka nilai X yang memenuhi adalah, jadi ini kita gunakan pemisalan karena kan dia bentuk kuadrat tuh, ketahuan ya. Jadi 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Ini cos, ini sin kuadrat itu kan bisa diubah menjadi cos kuadrat ya, pakai identitas ya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti kalau sin kuadrat X bisa diubah menjadi 1 min cos kuadrat X gitu ya. Tambah 3 cos X sama dengan 0. Nah ini kita kalikan, 2 kali 1 itu 2 min 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0 gitu. Udah sama-sama cos, jadi nanti bisa kita gunakan pemisalan. Kita misalkan cos X nya itu P. Kalau cos X kita misalkan P, berarti kan dia 2 min 2P kuadrat plus 3P sama dengan 0 ya. Supaya ini positif berarti kita kalikan semua sama negatif ya. Jadi 2P kuadrat min 3P min 2 sama dengan 0. Kalau difaktorkan jadi 2P sama P gitu. Jadi 2 sama 1. Yang negatif berarti ini ya, ini plus. Coba kita cek, 2P kuadrat ini min 4P plus P kan min 3P ya, ini min 2, betul. Berarti ketemu P sama dengan min setengah atau P sama dengan 2. Setelah itu baru masukkan P-nya siapa? P-nya itu cos X. Berarti cos X sama dengan min setengah atau cos X sama dengan 2. Nah, untuk cos X sama dengan 2 ini tidak memenuhi karena nilai cos itu maksimum 1, minimum min 1. Sekarang kita cari cos yang hasilnya negatif setengah itu berapa sama berapa. Kan kalau kuadran kan sini ya, cos tangen sin all. Jadi cos itu dia positif di kuadran 1 sama kuadran 4. Ini karena negatif berarti dia hasilnya ada di kuadran 3 sama kuadran 2 ya. Nah, karena yang diminta itu batasannya sampai 180 berarti yang ada di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 cos yang hasilnya negatif setengah. Berarti kan berelasi sama 60 ya. Cos 60 kan setengah. Ya enggak? Cos 60 kan setengah. Yang berelasi sama 60 berarti 180 dikurangi 60, 180 kurangi 60 kan 120 ya enggak, berarti X sama dengan 120 gitu ya. Jadi sudut berelasi di sini penting sekali untuk menentukan berapa nilai dari si X ini, jadi kalian harus paham ya. Berarti jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 12. Dari suatu menara yang berjarak 60 meter dari menara pemancar televisi, sudut elevasi puncak menara adalah 60. Berapakah tinggi menara tersebut? Jadi ada menara, misalkan di sini ada menara berjarak 60 meter dari pemancar televisi. Berarti jaraknya di sini 60 meter. 60 meter. Nah, sudut elevasi puncak menara. Nah, berarti sudut elevasi ini sudut yang menghadap ke sini ya. Ini sudut elevasi. Kalau ini namanya sudut depresi. Ini 60 yang ditanyakan tinggi menara, tingginya ini. Nah, karena dia sudutnya di sini, untuk mencari ini kan berarti tinggal menggunakan rumus dari tangen ya. Tangen itu kan rumusnya desa, depannya sudut dibagi sama sampingnya sudut. Jadi pakai tangen 60 sama dengan 60 meter dibagi sama tinggi ya. Nah, tangen 60 itu berapa? Kalau tangen 30 kan sepertiga akar 3 ya. Kalau tangen 60 berarti akar 3.
Akar 3 sama dengan 60 per T. Udah tinggal pindah ruas aja, berarti T sama dengan 60 dibagi akar 3. Lalu rasionalkan, kalikan akar 3 per akar 3. Jadi 60 per akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. Sini akar 3. Jadinya 20 akar 3. Jawabannya yaitu yang D. Lanjut ke soal nomor 13. Nilai dari cos 140 dikurangi cos 10 dibagi sin 140 min sin 100 adalah, ini rumus ya trigonometri, kalian harus hafal. Kalau nggak hafal ya tentu langsung di skip aja, pasti nggak bisa jawabnya ya. Nomor 13, cos 140 dikurangi cos 100 dibagi sin 140 min sin 100. Ini kan sudut trigonometri, sudut rangkap ya. Jadi kalau ada sin A ditambah sin B, kan ada lagi sin A dikurang sin B, kemudian cos A ditambah cos B, kemudian cos A dikurang cos B. Rumusnya ini urutannya yaitu sin cos ya, sin cos, kosin, cos cos, sin sin, tapi yang ini negatif. Nah, karena ini cos A min cos B, berarti kan cos A min cos B ya, pakai rumus yang sin sin. Berarti rumusnya ini apa? Min 2 sin setengah jumlahnya itu berarti 140 ditambah 100 sin setengah selisih, berarti 140 dikurangi 100 dibagi sama sin A dikurangi sin B, rumusnya yaitu kosin, berarti 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih. Nah, dari sini aja udah ketahuan kan ada yang sama, tinggal dicoret. Ini dicoret sama ini. Ini kan sama kan, sin setengah selisih, coret. Gitu, berarti tinggal min sin 140 tambah 100 kan 240, dikalikan setengah berarti 120, dibagi sama cos sama ini 240 dibagi 2 kan berarti 120 ya. Gitu. Oke, sekarang kita cari aja min sin 120 dibagi cos 120. Sin per cos karena ini sama kan tangen, berarti sama aja dengan min tangen 120. Nih, tangen 120 itu sama aja dengan min tangen 180 dikurangi 60 ya kan, sudut berelasi kan ya. Di kuadran 2 tangen itu nilainya adalah negatif, berarti min ini hasilnya min tangen 60 karena dia di kuadran 2 ya, negatif ya, betul ya. Tangen 60 itu berapa? Tangen 60 itu akar 3, berarti min ketemu min kan plus, berarti sama aja dengan tangen 60. Tangen 60 itu akar 3, berarti jawabannya yaitu yang E. Itu ya. Lanjut ke soal nomor 14. Diketahui sin X sama dengan 3/5, cos Y sama dengan 12/13, nilai dari sin X plus Y adalah sin alfa plus beta. Rumusnya apa? Sin cos cosin, cos cos, sin sin, ya kan? Berarti kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari yang belum diketahui. Yang belum diketahui itu apa? Yang belum diketahui kan ada sin X kan, berarti cos X-nya belum ada. Ada cos Y berarti sin Y-nya belum ada. Nah, itu harus dicari. Gitu ya, karena kita butuh untuk mencari nilai dari sin X plus Y. Sin X plus Y rumusnya yaitu sin cos kosin ya, berarti sin X cos Y ditambah cos X sin Y ya. Sin cos kosin, kalau cos kan dia cos sin sin. Oke, sekarang di sini ada sin X. Kita cari sin X sama dengan 3/5. Kalau menggunakan aturan Pythagoras ya, misalkan ini X, sin itu kan demi, depan dibagi miring, berarti di sini 4. Ya enggak? Pakai Pythagoras ya.
Berarti cos X sama dengan cos itu sami ya, samping dibagi miring. Berarti 4/5. Sedangkan untuk yang Y yang diketahui adalah cos Y. Cos Y 12/13. Nah, kalau dibikin seperti ini, misalkan di sini Y, cos itu sami, samping dibagi miring. Ini 12, ini 13. Jadi ini berapa? 5 ya. Jadi akar dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Jadi kita cari sin Y. Sin itu demi depan miring, berarti 5/13. Udah tinggal masukkan di sini. Sin X berarti 3/5 dikalikan sin X cos Y ditambah cos X sin Y, betul ya? Cos Y-nya itu 12/13 ditambah cos X 4/5 dikali sin Y 5/13 gitu. Sama dengan ini, ada yang bisa diperkecil enggak? Kalau nggak ada ya berarti tinggal kita kalikan aja. 3 kali 12 itu 36 per 13 kali 5 itu 65 ditambah 20/65. Udah, karena pernya udah sama, tinggal atasnya aja yang kita jumlahkan. 36 tambah 20 berarti 56. 56/65 jawabannya yaitu yang A. Gitu ya. Nomor 15. Lanjut ya, nomor 15 saya puter. Sin 75 ditambah sin 15 adalah sin 75 ditambah sin 15. Ini itu kan dia sama aja dengan rumus yang nomor 13 tadi ya. Kalau ada rumus jumlah, sin A ditambah sin B, rumusnya apa? Sin cos. Kan dia urutannya sin cos, sin cos, sin, sin. Berarti ini rumusnya apa? Sin cos berarti 2 sin setengah jumlahnya itu berarti 75 plus 15 ya. Sin cos berarti cos setengah selisihnya 75 kurangi 15. Oke, tinggal dihitung aja. 2 sin setengah, ini kalau dijumlahkan 75 tambah 15 itu 90. Cos setengah selisihnya 75 kurangi 15 itu 60. Jadinya 2 sin setengah kali 90 45 dikalikan cos setengah kali 60 30. Berarti 2 kali sin 45 itu berapa? Setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 dikalikan cos 30 itu setengah akar 3. Udah tinggal dikalikan aja, ini dicoret bisa. Jadi tinggal setengah dikalikan akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Setengah akar 6 jawabannya yaitu yang E. Gitu ya. Nah, untuk nomor 16 dan seterusnya kita masuk ke part 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.